ya. Atau yang suka pi di jalan dinas lalu mulai sengaja itu mbak di hotel tawar pijit, lalu Pak Jumau, lalu berujung bersina, lalu Pak pikir Pak aman terus. Hati-hati Pak, banyak yang mati di hotel karena overdosis obat kuat Pak. Dan itu bikin malu luar biasa. Nanti kalau bawa ke rumah, pendeta bingung mau khotbah nih, mau bilang ini iblis satu nih masuk mana? Karena ini mati lagi bersina, lagi overdosis obat kuat dengan pelacur. Ya, jadi kalau masih dengar ini pesan saya bertobat, tak usah tunggu ini overdosis obat kuat ya. Tuhan berkati. Pertanyaan selanjutnya. Silakan. Shalom Bapak Pendeta. Shalom. Saya punya masalah rumah tangga. Ini sejak tahun pertama menikah sampai sekarang tahun ke-9 dan masuk tahun ke-10. Iya. Suami masih suka mabuk, main judi, punya will dan lain-lain. Iya. Sampai saya pikir, Tuhan kapan masalah ini selesai? Iya. Bagaimana saya bisa bersuka cita dan bahagia seperti khotbah Bapak tadi? Saya senang dengar tapi saya bingung dengan penjelasan. Bagus. Jadi khotbah saya tadi seputaran bagaimana bisa bersuka cita dalam penderitaan, dan garis bawahi saya bilang itu dilatih ya. Kalau saudara dengar khotbah utuhnya tadi, itu latihan. Untuk menjadi tua itu sesuatu yang pasti. Kronologi waktunya menuju sana. Ya, dari lahir sampai mati, dari muda sampai tua, kecil sampai besar. Tapi untuk menjadi dewasa memang itu adalah sebuah pilihan ya. Pertama-tama itu adalah pilihan orang menerima Yesus. Dari sudut pandang iman Kristen, orang menerima Yesus pasti karena pekerjaan Tuhan. Nah, pada waktu orang menerima Yesus inilah sukacita mulai ada dalam dirinya. Ya, karena Efesus 1 ayat 13 itu kita dimeteraikan dengan Roh Kudus. Lalu Galatia 5 ayat 22 sampai 23 mulai ada buah roh. Salah satunya sukacita dan juga damai sejahtera, eirene dan kara. Ya kan, bahkan agape dan lain sebagainya. Itu sudah ada dalam diri saya dan saudara sebagai orang percaya. Tetapi ini kan sebuah istilah yang menarik, yaitu buah roh. Buah roh itu, buah artinya sekali lagi, dia berproses menjadi sedang, besar, bahkan matang. Nah, bagaimana dia bisa matang? Yaitu keintiman kita dengan Tuhan. Damai kita tuh akan terus kencang kalau kita sungguh-sungguh dengan Tuhan ya. Intim dalam saat teduh, harus rajin baca Alkitab Ibu. Setiap hari. Ibu seorang ibu rumah tangga tuh biasa bangun pagi tuh. Bangun pagi itu baca Alkitab dulu. Ya, mungkin sementara masak nasi, menunggu nasi matang, duduk baca Alkitab Ibu. Percayalah, itu firman akan membuat ibu kuat. Lalu ibu ambil waktu suka berdoa sendiri-sendiri di saat orang tidak lihat. Ibu kunci kamar, lihat suami sudah pergi kerja, ya toh, anak-anak sudah ke sekolah, berdoa dulu. Percayalah ibu. Kalau waktu Tuhan, doa orang benar itu sangat besar kuasanya, Bu. Ya. Ibu akan ada damai luar biasa. Saya tunjukkan beberapa data ya. Di dalam Yesaya. Banyak data, saya pakai beberapa di antaranya. Yesaya pasal tunggu. Saya agak lupa ini ayat nih. Yesaya berapa itu ya? Yang damai sejahteramu tak berkesudahan. Tunggu, saya cari dulu. Saya biasa hafal sekali ayat ini. Tapi kali ini saya lupa. Cepat saja saya akan temukan ya. Yesaya pasal 48 ayat 18 maksud saya. Sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, ya kata Tuhan, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering. Nah itu Ibu. Ini biar dalam penderitaan pun, tapi karena suka memperhatikan perintah-perintah Tuhan, tidak lain tidak bukan adalah firman Allah. Makanya dalam saat teduh itu doa kita ngomong dengan Allah, baca Alkitab, Tuhan sedang ngomong dengan kita.
Dan saya kasih tips bagaimana baca Alkitab supaya apa yang kita baca tuh betul-betul berkuasa atas kita. Yang pertama, kalau mau baca Alkitab minta ampun dosa ibu. Karena kita ini manusia tidak sempurna toh. Kadang salah omong, salah pikir, motivasi hati, perasaan. Apalagi yang di dalam. Kalau yang di luar sih gampang kelihatan. Tapi di dalam yang tidak kelihatan itu juga menjadi masalah. Kadang-kadang penghambat berkat. Baca Alkitab ini kan mau dengar Tuhan bicara, jadi minta ampun dosa. Itu yang pertama. Yang kedua, minta supaya kita mengerti. Dan yang ketiga, omong sama Tuhan, Tuhan, apa yang saya baca ini saya mau lakukan. Beri saya kekuatan. Saya yakin kita diberkati. Ya, minta ampun dosa, minta pengertian, minta kekuatan. Saya mau lakukan apa yang saya baca atau saya dengar. Maka ayat ini tergenapi, sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering, dan kebahagiaanmu akan terus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Saya yakin sekali Petrus dan kawan-kawan melakukan ini. Makanya di Kisah pasal 5 ayat 40, 41 dan 42 itu, sekalipun mereka disesa, dicambuk, diancam, tapi mereka gembira. Kenapa bisa begitu ibu? Itu karena mereka intim sama Tuhan. Ya, jadi ibu harus melakukan ini. Karena bagaimanapun masalah yang ibu alami, ya itu penderitaan juga. Menurut saya penderitaan jenis itu pun, ya penderitaan karena diselingkuhi, penderitaan karena beban rumah tangga dan lain sebagainya. Ibu berserah sama Tuhan, berdoa waktu Tuhan yang terbaik nanti ya. Saya pernah dengar cerita orang di Kupang sini. Suaminya tukang selingkuh tapi ibunya terus berdoa buat dia. Satu kali di depan istrinya dia sudah style, sudah gaya. Wah rapi, wangi, semprot kiri kanan, minyak wangi. Tahu minyak wangi opa-opa. Dia beda-beda tipis sama minyak mayat ya. Tapi ini lebih enak, dia lebih wangi. Kalau minyak mayat punya lebih ke mengendalikan formalin ya. Nah, sudah jadi semprot sana, semprot sini, lalu dia sudah siap, dia punya motor Vespa. Itu Vespa yang wah, angkatan Pak Harto masih muda ya. Nah, saudara-saudara, lalu istrinya ini sudah tahu dia akan pergi ke KD. Kalau di Kupang tuh ada namanya KD. Itu karang dempel. KD bukan kelompok doa ya. Saudara yang bilang KD kelompok doa. Bukan, ini karang dempel ya. Tempat pelacuran. Ya, biasa laki-laki nakal kalau yang tidak dijamah Tuhan suka ke jalur selatan katanya ya. Nah, opa ini bukan bapak muda loh. Ini opa-opa. Ya. Opa-opa sudah sering ke sana, oma juga sudah tahu, tapi oma tidak bisa lagi. Oma juga bilang mau bikin kermana lah. Jadi oma lawan dan doa aja. Jadi opa turun, ya dari arah-arah naik Koten, Koinino, terus, ya Selam naik terus, Benteng ya, Fatu Feto, Nunhila. Mau turun di NBD, Nun Bondela di depan Hotel Kupang Beach itu. Opa ini rasa ada sesuatu yang memanggil opa pulang rumah, lain belum pulang menghadap Tuhan, pulang rumah. Akhirnya opa belok, ya kan? Opa belok, opa pulang rumah nih, opa punya hati nih, aduh rasa terganggu sekali. Opa buka kamar begini, mama, oma ada berdoa, oma ada sebut, opa Tuhan tolong, hamba tahu suami hamba ada pergi di KD, Tuhan tolong jama dia, jama. Akhirnya opa berlutut menangis minta ampun dosa di situ ya. Doa oma besar kuasanya, opa tidak jadi ke KD, putar di Kupang Beach. Nah, jadi ibu percayalah, kalau oma Tuhan tolong, ibu juga Tuhan tolong ya. Banyak berdoa, memang aduh kasihan ibu-ibu nih kadang-kadang mereka setengah mati berurusan dengan suami-suami yang ada will, nakal ya. Dosa itu kan satu paket ya. Dosa itu kan beranak cucu dosa. Jadi kalau tidak dilawan dengan
doa tidak bisa. Nah, banyak berdoa, banyak baca Alkitab, lalu tak usah yang ke balawan, maki apa, nanti itu melahirkan dosa baru. Coba tenang-tenang dulu. Nanti baru Tuhan yang mainkan dia, ya. Tapi saya kasih tahu ya buat bapak-bapak, jangan Anda dengar begini, Anda bilang, oh kalau begitu tunggu nanti Tuhan kapan jamah saya. Tidak semua, Pak. Ada juga yang mati di KD, Pak. Ya, ini Bapak jangan pikir itu opa tadi bisa lolos dari KD. Jadi Bapak pikir semua pasti lolos dari KD atau boleh kale atau tempat-tempat pelacuran atau yang mana dulu-dulu yang kita ingat yang dulu-dulu ya. Kalau sekarang saya tidak tahu ya. Atau yang suka pi di jalan dinas lalu mulai sengaja itu Mbak di hotel tawar pijit, lalu Pak Jumau, lalu berujung bersina, lalu Pak pikir Pak aman terus. Hati-hati Pak, banyak yang mati di hotel karena overdosis obat kuat Pak. Dan itu bikin malu luar biasa. Nanti kalau bawa ke rumah, pendeta bingung mau khotbah nih, mau bilang ini iblis satu nih masuk mana? Karena ini mati lagi bersina, lagi overdosis obat kuat dengan pelacur. Ya, jadi kalau masih dengar ini pesan saya bertobat. Tak usah tunggu ini overdosis obat kuat ya. Tuhan berkati.